juga kepada Bapak Ibu Guru SD 32 karena di sini telah memberikan waktu kepada saya ya untuk bisa mengajak membuat pembentukan komunitas praktisi 32. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan agar bisa berkumpul di ruangan kelas ini, bisa menambah ilmu kita, bisa berbagi ilmu dan juga bisa membentuk komunitas. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi atau aksi nyata modul 1.4 budaya positif untuk melengkapi aksi nyata saya di kegiatan guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan menjelaskan apa itu budaya positif. Budaya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita perhatikan di situ perubahan paradigma belajar yang dibuat oleh Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Apa itu? Terdapat 4 macam. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Kita yang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang di sini kita mempunyai hak untuk memaksa, kita bisa membuat anak merasa bersalah, dan apa yang kita buat itu bisa efektif dan bermanfaat, terutama dalam mengontrol murid. Lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini yang kami pelajari di guru penggerak. Kemudian, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda membuat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, paradigma, skema pemahaman, aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di situ ada stimulus respon dengan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita, sedangkan realitas kita berbeda. Berbeda penjelasan antara stimulus respon dengan kontrol. Bisa dibaca Bapak Ibu? Semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Yang kita pelajari adalah di teori kontrolnya. Kemudian makna kata disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau itu salah ketik Bu ya, itulah selalu menjadi sisihan hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajiban. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikirannya, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser berdasarkan teori kontrol mengatakan bahwa
Setiap perbuatan memiliki tujuan. Kemudian berdasarkan Diani Gosen 1998 mengungkap bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini lanjut ya, 3 motivasi perilaku manusia, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi yang harus dirubah di sekolah kita, Bapak Ibu. 1. Untuk menghindari kenapa perilaku manusia atau lebih ke perilaku anak-anak di sekolah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum. Kenapa siswa kita itu kalau kita itu terbenar? Kenapa siswa kita itu rajin belajar? Ada 3 yang memotivasi. Inilah yang memotivasi mereka, termasuk diri kita juga. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Supaya tidak dihukum berarti aku datangnya cepat-cepat. Itu contohnya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nyala siswa tadi itu rajin belajar, itu mendapatkan penghargaan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini contoh salah satu kasus. Kita baca kasusnya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Kita sering nemu yang itu, Bu, ya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup. Biasanya guru matematika menjelaskan, karena siswa tadi kurang fokus atau tidak mengerti, dia akan bermain. Kita biasanya nyari siswa yang tidak fokus, yang kebiasaan tuh ya, yang tidak fokus kita tunjuk tanpa takutan, kita suruh maju. IPA yang bicara terkejut tersebut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya karena dia tidak bisa. Akhirnya kebanyakan memang itu kan. Kemudian Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan, berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Kalau tak kita suruh maju. IPA yang bicara terkejut tersebut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya karena dia tidak bisa. Akhirnya kebanyakan memang itu kan. Kemudian Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan, berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Secara tidak langsung, Bapak Ibu, pernah ada tindakan ini kita lakukan? Terkadang ya, kita memilih siswa yang melamun, main, kita tunjuk suruh ke depan. Sudah itu kalau tidak baca langsung kita hukum. Nah, di sini harus dirubah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Seno terhadap IPA? Setuju tidak kira-kira? Tidak, ya. Mengapa? Iya, tambah huruf ya. Termasuk pembulian dan membuat anak tersebut malu. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA sebuah hukuman apa konsekuensi? Menurut kita, tindakan Pak Seno terhadap IPA itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, benar. Karena ini IPA tidak tahu matematika, kita usul ke depan, tidak baca langsung kita hukum. Itu adalah bentuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi bukan seperti itu. Lanjut deh. Nah, di sini kita pelajari tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Maksud tidak dilibatkan, tidak diberitahu, nak kalau kamu datang terlambat hukumannya kamu ambil siapa, itu mereka tahu. Kalau ini secara tiba-tiba atau tidak ada kesepakatan, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau mengarahkan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan dan kata-kata. Di sini Bu, intinya kita tidak boleh langsung menghukum anak. Kita tidak boleh lagi dalam pelajaran yang tadi termasuk sudah membuat anak tadi itu malu. Anak tidak bisa diarahkan, anak belagu diarahkan. Sudah itu harus membuat kesepakatan dulu, kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah. Kalau dulu namanya di kita ini peraturan, sekarang dirubah menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Tapi harus diketahui oleh murid. Jadi saat siswa tadi melanggar atau murid tadi melanggar, dia sudah tahu konsekuensi yang bakal diterima. Tidak boleh lagi sama dengan bullying tadi, tidak boleh lagi ditanamkan seperti itu, harus berubah. Hukuman konsekuensi, apa itu konsekuensi? Nah, di sini dijelaskan konsekuensi suatu terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas. Jadi konsekuensi itu anak tuh sudah tahu. Oh, kalau aku melanggar aturan konsekuensinya ada apa? Untuk aku dipanggil. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, sudah disepakati. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misal, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa sebagai monitor murid. Terakhir di sini ada restitusi. Nah, restitusi ini sekarang mulai ya dalam kegiatan guru bergerak kami diajarkan seperti ini Bu ya, tapi belum banyak diimbaskan di sekolah karena kita masih pakai, kalau menurutku sih perubahan nama tapi beda caranya kan. Sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Restitusi ini banyak kembali ke masalah murid. Misalnya murid itu tertidur di kelas, kita biasanya nak bangun berauk, kan maksudnya itu ya. Apa kau siswanya harus dipanggil ke kantor, ditanya dulu sebab ngapa dia tertidur, dan itu disuruh dia tuh merasa bersalah, salah tak tindakan dia tadi. Sudah itu ditanya lagi pelanggaran atau keyakinan kelas apa yang dilanggar. Makanya sekarang kita sebelum belajar kita buat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas, tapi disepakati. Seandainya harus dari siswa, kita hanya memonitor. Jadi setiap awal semester tuh sebelum mulai kita bikin kesepakatan kelas. Kenapa dari sekolah setiap hari ini takut pelajaran BTA? Kenapa takut baca ngaji? Nah, berarti dicari dulu solusi. Tidak langsung dikasih hukuman untuk segitiga restitusi.
Kemudian proses 3 tahapan di prinsip segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas atau kita kasih pertanyaan. Yang kedua, validasi tindakan salah. Itu dibuat pertanyaan yang seakan-akan anaknya bersalah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam. Salah satunya buat dulu keyakinan kelas. Dia mau pelajaran atau kegiatan. Keyakinan, bukan lagi beratur. Kalau termasuk keyakinan dalam punya pelajaran bahasa ya. Terus setelah saya Tidak ya perjanjian. ya Kalau tidak perjanjian berarti selama 3 kali bacaan itu. Kali 50 cuma 2 kali hukum. tapi itu harus ada keyakinan kelas dulu. Ya, kalau seandainya mereka sudah tahu nanti berdasar dipanggil kan namanya tadi. Itu pas dipanggil kamu tahu nggak kesalahan kau aku? Iya bu, aku dapat 25. Tahu nggak langgaran aku? Iya bu, aku melanggar keyakinan kelas tadi. Berarti sudah tahu kan hukuman yang itu ya tindakan yang dilakukan tahu. Nah berarti dia paham yang ini. Kita dia nak tanya kalau dia bertanya oh bahwa aku salah ada kelemahan jadi so itu berdasarkan keyakinan kelas. Ya kan? Makanya setiap pembelajaran harus dibuat dulu keyakinan kelas. Awal semester kan, tapi yang memang benar-benar anak berkontribusi memang ngasih bu kita baca ini setuju gitu. Ditampalnya juga biar lebih jelas. Sama dengan peraturan juga setuju. Cuma bedanya kalau maksa kalau di memang mereka jadi. Sudah itu kita lakukan. Tentu saja dengan berbagai pertanyaan yang tadi. Ya, terima kasih. Itulah tadi tentang budaya positif. Ini ada contoh guru-guru kita ya Bapak Ibu. Sering saya gunakan foto-foto SDN 32 Prabowo ini untuk melengkapi kegiatan atau tugas saya di aksi nyata. Semoga apa yang telah saya jelaskan ini bisa diterapkan di sekolah ataupun mulai dilakukan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, terutama yang tadi membudayakan segitiga restitusi atau membuat keyakinan kelas. Keyakinan sekolah juga tidak apa-apa dibuat dulu kita dengan ibu baru keyakinan kelas. Jadi anak terhindar dari rasa takut gagal belajar, takut telat, dan anak juga merasa diberikan solusi, bukan sejenis langsung dihukum ya Bu ya. Bapak Ibu, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Apabila ada yang kurang berkenan dari saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu saja dengan berbagai pertanyaan yang tadi. Ya, terima kasih. Itulah tadi tentang budaya positif. Ini ada contoh guru-guru kita ya Bapak Ibu. Sering saya gunakan foto-foto SDN 32 Prabowo ini untuk melengkapi kegiatan atau tugas saya di aksi nyata. Semoga apa yang telah saya jelaskan ini bisa diterapkan di sekolah ataupun mulai dilakukan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, terutama yang tadi membudayakan segitiga restitusi atau membuat keyakinan kelas. Keyakinan sekolah juga tidak apa-apa dibuat dulu kita dengan ibu baru keyakinan kelas. Jadi anak terhindar dari rasa takut gagal belajar, takut telat,
dan anak juga merasa diberikan solusi, bukan sejenis langsung dihukum ya Bu ya. Bapak Ibu, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Apabila ada yang kurang berkenan dari saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja dengan berbagai pertanyaan yang tadi. Ya, terima kasih. Itulah tadi tentang budaya positif. Ini ada contoh guru-guru kita ya Bapak Ibu. Sering saya gunakan foto-foto SDN 32 Prabowo ini untuk melengkapi kegiatan atau tugas saya di aksi nyata. Semoga apa yang telah saya jelaskan ini bisa diterapkan di sekolah ataupun mulai dilakukan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, terutama yang tadi membudayakan segitiga restitusi atau membuat keyakinan kelas. Keyakinan sekolah juga tidak apa-apa dibuat dulu, kita dengan ibu baru keyakinan kelas. Jadi anak terhindar dari rasa takut gagal belajar, takut telat, dan anak juga merasa diberikan solusi, bukan sejenis langsung dihukum ya Bu ya. Bapak Ibu, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Apabila ada yang kurang berkenan dari saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.